Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Hari itu, suasana polsek yang terletak di pinggiran kota tampak seperti biasa. Bangunan tua berwarna kusam itu dikelilingi pohon-pohon rindang yang membuat suasana terasa teduh namun juga sedikit suram. Di depan ruang jaga, beberapa polisi duduk bersandar santai di kursi plastik. Asap rokok mengepul pelan, membaur dengan aroma kopi sachet yang baru diseduh. Lelucon-lelucon kecil dilontarkan sambil sesekali tertawa ringan, menandakan bahwa hari itu tampaknya berjalan tanpa tekanan. Tidak ada laporan besar, tidak ada tamu penting. Hanya rutinitas harian yang berjalan lambat. Mereka tak tahu bahwa ketenangan itu sebentar lagi akan terusik. Dari kejauhan, seorang pemuda terlihat tergesa menyusuri halaman kantor polisi. Kemejanya kusut, wajahnya penuh kecemasan. Langkahnya cepat, namun tak beraturan, seperti seseorang yang menahan emosi. Namanya Irwan, mahasiswa semester akhir yang baru saja mengalami kecelakaan tunggal di tikungan jalan licin dekat terminal kota. Motornya jatuh dan sempat terseret beberapa meter, namun ia hanya mengalami luka ringan. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat, tidak ada korban lain. Namun saat petugas datang, motornya langsung dibawa ke polsek dengan alasan sebagai barang bukti kecelakaan. Irwan tak banyak protes saat itu. Ia pikir, prosedurnya sederhana. Datang ke kantor polisi, tunjukkan KTP dan STNK, lalu motornya bisa kembali. Ia salah. Setibanya di kantor polisi, Irwan menarik napas panjang dan masuk ke dalam. Suasana ruang jaga terasa dingin, bukan karena pendingin udara, tapi karena tatapan para petugas yang berubah ketika melihat orang asing masuk. Ia mendekat ke meja depan, tempat seorang petugas duduk sambil memainkan ponselnya. Polisi itu berpangkat Aibtu, bertubuh besar dengan ekspresi wajah datar namun penuh penilaian. Tatapannya seperti menelanjangi niat seseorang hanya dari cara bicara. "Ada perlu apa?" tanyanya tanpa menoleh. Irwan menjelaskan pelan bahwa ia hendak mengurus pengambilan motornya yang ditahan usai kecelakaan. Polisi itu mendongak perlahan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tak membuat lega, tapi justru membuat bulu kuduk Irwan merinding. Motor bisa diambil, tapi ada biaya administrasi. 1 juta. Tunai. Ucapannya terdengar ringan, seolah-olah ia sedang menawarkan harga diskon di warung. Irwan terdiam. Matanya membesar, mencoba memastikan ia tak salah dengar. 1 juta? Untuk mengambil motor sendiri? Detak jantungnya mulai naik. Ia mencoba menyusun kalimat, mencari cara agar tidak langsung terlibat adu argumen. Tapi, "Pak, saya kan gak nabrak siapa-siapa. Cuma terpleset di tikungan, sendiri." Nadanya datar, tapi terselip rasa gugup. Polisi itu mendesah pelan, menaruh ponselnya, lalu bersandar di kursi. "Ya tetap harus lewat prosedur. Kalau nggak mau repot, ikuti aja aturan kita di sini." Kalimat itu terdengar seperti ultimatum, bukan undangan untuk berdialog. Irwan merasa perutnya mual. Bukan karena luka di kakinya, tapi karena perlakuan yang terasa seperti pemerasan terang-terangan. Ia memandangi petugas itu yang kini kembali fokus ke ponsel, seolah masalahnya bukan urusan penting. Keinginannya untuk protes dibungkam oleh rasa takut dan ketidakberdayaan. Ia sadar betul posisinya, seorang warga sipil biasa, berhadapan dengan institusi yang seharusnya melindunginya. Tapi hari itu, ia merasa sedang diadu dengan sistem yang menyimpan wajah gelapnya. Dengan langkah berat, Irwan keluar dari ruangan. Udara luar terasa lebih pengap dari sebelumnya. Di sisi kanan halaman, ia duduk di trotoar, meraih ponselnya, dan menekan nomor yang sangat ia kenal. Kakaknya, seorang anggota TNI aktif yang selama ini menjadi tameng sekaligus panutannya. Panggilan Irwan tersambung setelah 3 nada. Suara di seberang terdengar berat dan serius. "Halo, Irwan, kenapa?" Irwan menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gemetar suaranya. "Bang,
Motor Irwan ditahan polisi. Katanya harus bayar 1 juta buat ambil. Ucapnya lirih. Sejenak tak ada suara. Hening. Lalu terdengar desisan napas dari seberang telepon. Pelan tapi tajam. "Kamu di mana sekarang?" tanya suara itu. "Di kantor polisi. Di depan ruang jaga," jawab Irwan cepat. "Tunggu di situ. Jangan pergi kemana-mana." Telepon ditutup. Irwan masih memegang ponsel di tangannya. Matanya kosong menatap aspal yang retak-retak. Ia tahu, saat kakaknya sudah bersuara seperti itu, badai akan datang. Jarak dari markas Yonif tempat Serda Yudi bertugas ke kantor polisi itu tak lebih dari 15 menit naik motor. Tapi dalam ketegangan seperti ini, tiap menit terasa sejam. Sementara Irwan menunggu di bawah bayangan pohon, pikirannya campur aduk antara lega dan cemas. Lega karena sang kakak selalu tahu cara menyelesaikan masalah. Cemas karena ia tahu, Yudi bukan tipe yang bisa diam jika melihat ketidakadilan. Dan jika emosi itu meledak di tempat seperti kantor polisi, hasilnya bisa tak terduga. Tak lama, suara deru motor trail terdengar dari ujung jalan. Motor itu melaju cepat dan berhenti tepat di depan halaman polsek. Seorang pria berseragam loreng turun dengan gerak tegas. Sorot matanya tajam, seperti elang yang siap menerkam. Serda Yudi melangkah masuk tanpa basa-basi. Sepatu militernya menghentak lantai keramik dengan irama yang membuat setiap orang di dalam ruang jaga menoleh. Obrolan ringan mendadak berhenti. Tawa yang tadi terdengar lenyap. Bahkan suara kipas angin tua di sudut ruangan terasa lebih keras dari biasanya. Tak ada yang menyambutnya. Tapi Yudi tahu kemana harus melangkah. Ia berdiri di depan meja tempat sang Aibtu tadi duduk, yang kini berdiri kikuk melihat kedatangan seorang prajurit TNI dengan aura yang tegang dan tak bersahabat. "Kamu yang tahan motor adik saya?" tanya Yudi, suaranya datar tapi dingin. Udara di ruang itu seketika menegang, seperti benang yang siap putus. Polisi itu tampak gugup. Tangannya refleks meraih topinya yang tergeletak di meja, mencoba menegakkan sikap. Tapi suaranya goyah saat menjawab. "Kami hanya jalankan prosedur, Pak TNI. Ada biaya administrasi untuk proses pengambilan barang bukti." Yudi mendekat selangkah. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah sang oknum. "Prosedur macam apa yang minta 1 juta buat ambil motor yang bahkan tidak rusak parah dan tidak melibatkan korban?" desisnya. Polisi itu menarik napas dalam, menunduk sesaat, namun tak menjawab. Ruangan itu kini begitu sunyi, seolah seluruh kantor berhenti berfungsi. Irwan berdiri beberapa meter di belakang, menahan napas, menyadari betapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk bicara seperti itu. Yudi menarik napas dalam dan menahan diri. Ia tahu, satu langkah keliru bisa mencoreng nama institusinya sendiri. Tapi ia juga tahu, membiarkan rakyat dipermainkan bukan pilihan. Ia memalingkan wajah ke arah ruang Kapolsek. "Saya minta motor adik saya dikeluarkan sekarang juga, tanpa syarat. Dan saya akan buat laporan resmi ke Denpom atas pemerasan ini." Beberapa petugas tampak saling pandang. Satu di antaranya segera berjalan cepat masuk ke ruang Kapolsek. Beberapa detik kemudian, suasana berubah. Kapolsek keluar dengan wajah menegang, mencoba tersenyum kaku. "Mohon tenang, Pak, kita bisa bicarakan baik-baik," ujarnya. Tapi Yudi tidak menanggapi senyum itu. Matanya tetap menusuk. Ia bukan datang untuk basa-basi. Ia datang untuk keadilan. Kapolsek melirik ke arah bawahannya yang masih berdiri kaku. Ia tahu posisi mereka sedang genting. Satu langkah salah bisa memicu badai yang tak mereka sangka. "Ambil kunci barang bukti. Serahkan motornya sekarang," perintah Kapolsek tanpa menunggu diskusi. Polisi yang tadi mencoba berdalih langsung bergegas masuk ke ruang penyimpanan. Tak lama, suara roda motor didorong pelan terdengar dari arah belakang. Motor Irwan muncul di halaman, masih dengan bekas lecet di bodi dan lumpur kering menempel di ban. Irwan menatap motor itu dengan perasaan campur aduk, lega, marah, sekaligus sedih. Serda Yudi masih berdiri tegak, tidak mengatakan apa-apa. Tapi matanya menatap ke arah Kapolsek seolah mengukir pesan yang belum selesai. Kapolsek mengangguk pelan,
seperti memberi isyarat bahwa persoalan mereka tidak akan diperpanjang jika berhenti di sini. Namun, Yudi punya rencana lain. Ia sudah menghubungi satuan pengawas militer saat dalam perjalanan tadi. Dan laporan itu bukan sekadar pengaduan lisan. Ia kirimkan kronologi, nama petugas, dan bukti rekaman suara adiknya saat percakapan dengan polisi terjadi. Sore itu juga, Denpo menanggapi serius. 2 orang penyelidik militer datang ke kantor polisi membawa surat tugas resmi. Seragam loreng mereka tampak kontras dengan map coklat yang tebal berisi dokumen. Para polisi yang melihat kehadiran mereka hanya bisa saling pandang. Beberapa langsung menarik diri dari kerumunan dan pura-pura sibuk. Salah satu penyelidik, berpangkat letda, memanggil Kapolsek ke ruang tertutup. Wajah Kapolsek pucat, seperti kehilangan darah. Di dalam ruang itu, suara percakapan terdengar sengit, meski tidak sampai membentak. Sementara itu, Irwan dan Serda Yudi diminta duduk di bangku tunggu sambil dimintai keterangan singkat. Tak ada emosi di wajah Yudi saat menjawab pertanyaan. Semua dijelaskan runtut, padat, dan tajam. Ia tahu, ini bukan soal motor semata. Ini tentang bagaimana hukum dijalankan, dan siapa yang berani menyalahgunakannya. Di luar ruang interogasi, suasana kantor berubah mencekam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan santai. Yang tersisa hanyalah rasa takut akan konsekuensi. Setelah hampir 2 jam, penyelidikan awal selesai. Oknum polisi yang meminta uang diajukan ke sidang etik internal oleh Polri. Dalam sidang itu, ia akhirnya mengakui bahwa permintaan uang tersebut memang tidak sesuai prosedur. Ia berdalih soal kebiasaan lapangan dan aturan tak tertulis yang selama ini berlaku. Namun pembelaannya lemah di hadapan data yang disodorkan. Putusan sidang menyatakan bahwa ia bersalah atas pelanggaran etik berat. Ia dipindahkan ke bagian administrasi internal, tanpa akses ke penanganan masyarakat. Jabatannya dicopot, dan catatan etiknya tercoreng selamanya. Di lingkungan internal Polri, itu sama saja seperti dikucilkan secara perlahan. Sanksi yang tak terlihat, tapi terasa panjang. Kasus ini cepat menyebar sebagai cerita peringatan di kalangan aparat. Tak hanya di polsek itu, tapi juga ke kantor-kantor wilayah sekitarnya. Hati-hati kalau main-main di lapangan. Sekarang tentara pun bisa datang kapan saja, ujar salah satu polisi muda saat berbincang di kantin belakang. Namun di sisi lain, masyarakat mulai merasakan dampaknya. Beberapa hari setelah kejadian, warga yang datang ke polsek mulai berani bertanya lebih kritis. Tidak lagi takut saat berhadapan dengan petugas. Dan menariknya, para petugas pun mulai lebih berhati-hati. Suasana yang dulu penuh tekanan perlahan mulai berubah menjadi lebih terbuka. Semua berawal dari keberanian satu orang, yang memilih tidak diam saat saudara kandungnya dipermainkan oleh sistem. Kapolsek menggelar rapat tertutup malam itu. Semua anggota diminta hadir, tak peduli apakah mereka sedang piket atau tidak. Suasana ruang rapat tegang, nyaris tidak ada yang berani berbicara. Kapolsek berdiri di depan papan tulis. Wajahnya kelihatan lebih tua dari biasanya. Ini peringatan keras, katanya membuka pertemuan. Kalau sampai laporan dari Denpom ini berlanjut ke Polda atau bahkan Mabes, kalian tahu sendiri akibatnya. Beberapa petugas saling lirik, terutama yang merasa turut mengetahui praktik tersebut namun memilih diam selama ini. Satu orang bikin masalah, tapi seluruh institusi kita bisa tercoreng. Lanjut Kapolsek dengan suara menekan. Tak ada yang menyahut. Yang terdengar hanya suara kipas dan detak jantung mereka sendiri. Pasca insiden itu, instruksi dari atasan langsung mengalir ke semua unit. Seluruh anggota Polsek diwajibkan mengikuti pelatihan ulang tentang etika pelayanan publik dan prosedur penanganan kecelakaan. CCTV yang selama ini mati segan hidup pun enggan. Diperbaiki dan dinyalakan kembali. Kotak pengaduan dibuka dan diumumkan kepada masyarakat. Ini bukan sekadar formalitas. Untuk pertama kalinya, Polsek itu benar-benar dilihat dan diawasi. Dan bagi sebagian anggota, ini adalah tekanan. Tapi bagi segelintir yang jujur, ini seperti nafas baru. Tak perlu lagi tutup mata terhadap perilaku rekan sendiri. Reformasi kecil memang tak mengubah semuanya dalam semalam,
Tapi inilah awalnya. Di luar kantor, cerita tentang Serdayudi mulai menyebar bukan hanya di kalangan aparat, tapi juga di tengah masyarakat. Banyak warga yang mendengar bagaimana seorang prajurit TNI datang sendirian, bicara lantang, dan menolak kompromi atas ketidakadilan yang menimpa adiknya. Itu baru tentara rakyat, kata seorang pedagang warung di seberang kantor polisi. Cerita itu jadi bahan obrolan di warung kopi, di grup WhatsApp RT, bahkan diselipkan dalam ceramah masjid sebagai contoh keberanian membela kebenaran. Tak sedikit pemuda yang diam-diam menjadikan Yudi sebagai sosok teladan, berani, tegas, tapi tetap tertib. Satu tindakan yang awalnya sederhana, ternyata menggugah hati banyak orang. Irwan sendiri belum bisa sepenuhnya melupakan kejadian itu. Bukan karena motornya ditahan, tapi karena ia belajar bahwa ketidakadilan bisa datang dalam bentuk yang halus, dengan senyum, dengan dalih aturan, dan dengan tekanan mental. Tapi ia juga belajar bahwa ketakutan bukanlah solusi. Sejak kejadian itu, Irwan sering mendampingi temannya jika berurusan dengan urusan administrasi di kantor publik. Ia bukan siapa-siapa, tapi kehadirannya, sikapnya yang lebih berani, perlahan ikut mengubah atmosfer. Kalau kita diam, mereka akan terus begitu, katanya suatu kali. Ia sudah tak lagi jadi anak kecil yang gemetar saat diminta uang oleh aparat. Ia kini saudara dari seorang prajurit yang menyalakan api perlawanan dari hati nurani. Dan dari seluruh kejadian itu, satu hal paling penting tercatat dalam ingatan mereka yang terlibat. Perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil, satu suara yang tidak mau diam, satu keberanian untuk berdiri saat yang lain menunduk. Serdayudi tidak datang membawa senjata, tidak datang mengancam. Ia datang membawa keberanian dan keyakinan bahwa hukum bukan untuk diperjualbelikan. Kini, di kantor polisi yang pernah jadi simbol ketakutan itu, suasana mulai berubah. Bukan karena aturan baru, tapi karena masyarakat mulai percaya. Obor yang dinyalakan Serdayudi malam itu, kini dijaga banyak tangan. Tangan rakyat, tangan polisi yang jujur, dan tangan mereka yang masih punya hati nurani. Dan kisah ini tidak ditutup oleh kemarahan, tapi oleh harapan.